Oke, selamat sore semuanya. Shalom. Apakah rekan-rekan bisa buka kameranya? Yang bisa dan memungkinkan untuk membuka kamera, silakan dibuka ya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Nyanyikan dari awal, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Jati untuk Roh-Mu Tuhan. Jati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati, jati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita nanti. Priska pimpin kita dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat kasih-Mu, sehingga pada menjelang malam hari ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan dapat berkumpul bersama di tempat-Mu ya Tuhan, walaupun kami berkumpul hanya di Zoom dan kami di rumah kami masing-masing, entah itu di Pulau Raya, di Pulau Turun dan di Penda Pilang. Ya Tuhan, pada saat kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal. Ya Tuhan, kami berdoa
hadir pada hari ini, entah itu karena sakit atau apapun halangannya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesempatan untuk kali ini supaya dapat bersama bersama-sama dengan kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you. Oke, dimanapun kita berada, mari kita belajar untuk beribadah sungguh-sungguh, karena kita beribadah kepada Tuhan ya. Teman-teman, adik-adikku, kita ibadah kepada Tuhan bukan kepada manusia. Di Kasihan percaya, kalian sudah mengerti untuk hal ini, karena Tuhan itu sudah baik dalam hidup kita. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sudah terlalu banyak dan tidak sanggup untuk kita ceritakan satu persatu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kalau kita bisa bernapas hari ini, itu karena Tuhan baik, ya, karena Tuhan baik bagi kita. Dan sebab itu Kasihan mau ajak kalian nyanyi satu lagu hari demi hari, ya, bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya tak bersudahan. Bagi yang rendah hati dan menerima firman-Nya, Yesus mempelai pria sangat baik. Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya tak bersudahan. Bagi yang rendah hati dan menerima firman-Nya, Yesus mempelai pria sangat baik. Hari demi hari, hari demi hari, Tuhan mau menanggung dan menyelamatkan kita. Tak perlu khawatir akan hari esok, Yesus penolong yang setia. Hari demi hari, hari demi hari, Tuhan mau menanggung dan menyelamatkan kita. Tak perlu khawatir akan hari esok, Yesus penolong yang setia. Tak perlu khawatir, tak perlu khawatir akan hari esok, Yesus penolong yang setia. Yesus penolong, Yesus penolong, Yesus penolong, Yesus penolong yang setia. Oke, puji Tuhan. Puji-pujian ini sungguh luar biasa ya. Tuhan bilang bahwa kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Mungkin hari ini kita alami kesulitan. Hari ini mungkin masa depan kita terlihat sulit, terlihat suram. Tapi Tuhan berjanji bahwa kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Sebab Tuhan itu adalah penolong yang setia. Penolong yang setia. Nah, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dari Imago Dei, seri atau bagian atau part yang terakhir, the last part, untuk pembelajaran kita tentang Imago Dei ini. Ya. Kasihan harap kalian benar-benar memahami
dari awal pembelajaran kita tentang Imago Dei, supaya kita ini semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Ya, semakin serupa dengan Tuhan. Nah, kita akan nyanyikan satu pujian. Kak Sion tuh rindu nyanyi pujian ini ya. Siapa ini? Yang kau lebih tahu itu? Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Tapi baiknya Kak Sion nggak tahu. Sebab itu kita akan nyanyikan aja rapnya aja ya. Yang terbaik bagiku, kau lebih tahu, pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita coba nyanyikan dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Kak Sion mohon kesediaan Tara pimpin kita dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Silahkan Tara. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan dari firman-Mu Tuhan, dan yang Engkau memberikan kami kebijaksanaan, kesungguhan di dalam mendengarkan firman-Mu, dan biarkanlah kami melakukannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Amin. Thank you Tara berdoanya. Silahkan siapkan catatan-catatannya, karena hari ini kita akan kembali belajar ya. Jangan bosan untuk belajar firman Tuhan. Silahkan disiapkan catatannya. Imago Dei. Kasihan akan share screen.
Ya. Masih dengan topik yang sama, Imago Dei. Imago Dei itu adalah gambar dan rupa Allah. Nah, seperti biasa, yang di tempatnya nggak terlalu ribut, kamera, apa ini? Mic-nya boleh dibuka. Kayak Vena dan Eva kan nggak terlalu ribut juga di sana. Boleh aja buka aja supaya nggak ribet, buka tutup. Ya. Mima sama Tara kalau nggak terlalu ribut, buka aja nggak apa-apa. Supaya kalau kita tanya jawab kan langsung enak. Oke, sudah bergabung juga di sini ada Aldi juga. Oke. Sebutkan 3 keistimewaan atau keunikan manusia dari ciptaan yang lain. Priska. Catatanku. Kita ulang-ulang supaya benar-benar nancap ya, benar-benar ingat. Saya mau kita benar-benar ingat 3 keistimewaan atau keunikan manusia dibandingkan ciptaan yang lain. Oh, ini direkam loh. Bahasa Indonesia ya. Silakan. Yang pertama, manusia itu diciptakan dengan diskusi. Allah itu diskusi. Yang kedua, manusia itu diciptakan dengan proses, tidak dibentuk secara langsung. Dibentuk langsung oleh Allah maksudnya. Terus yang ketiga, diciptakan untuk menguasai, menikmati. Ya, diciptakan untuk menguasai dan menikmati. Oke. Untung ada catatan ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Silpa ingat nggak 5 sifat manusia yang merupakan atau yang menjadi gambaran dari sifat Allah? Atau gampangnya gini deh. Sifat Allah yang ada di dalam diri manusia. 5 sifat Allah. Nggak ingat. Ya, Mima, Tara ingat nggak? Salah satu aja deh yang kamu ingat. Apa kata Adi? Oke, 5 sifat Allah yang ada di dalam diri manusia. Sehingga manusia itu kita bisa sebut imago Dei atau gambar dan rupa Allah. Mengasihi. Mengasihi, terus? Kekal, 1. Kekal. Terus? Bersifat kasih, bersifat kekal, bersifat apa lagi? Minggu kemarin kita bahas tentang apa? Bersifat? Kudus. Holy. Kudus. Ada lagi? Pak? Ingat, Pak? Apa lagi? Ingat. Tidak ingat? Hena? Kekal, pribadi, kudus. Apa lagi? Satu lagi. Bersifat kasih, kekal, pribadi, kudus. Satu lagi. Esa. Ini dia. Manusia itu bersifat esa, bersifat kekal, bersifat pribadi, bersifat kudus, bersifat kasih. Esa kita sudah pelajari. Ini kita itu diciptakan esa. Satu artinya, unik. Tidak ada yang lain. Ya.
Kita ini masing-masing berbeda. Semirip-miripnya manusia, tetap berbeda dengan manusia yang lain. Sekembar-kembarnya manusia kembar, sidik jarinya pasti beda. Orang-orang biologi pasti paham. Pasti beda. Kita ini berbeda, unik, spesial. We are special. No one like you, you are the special one. I'm special, you are special. Kita semua spesial. Jadi jangan ada yang menganggap, aduh aku ini nggak berarti. Jangan, kita ini berarti di mata Tuhan. Bayangkan aja, untuk menciptakan kita, Tuhan itu harus berunding dulu. Ya. Dan kita ini dibentuk langsung oleh tangannya Allah. Ya. Dibentuk langsung oleh tangannya Allah. Next. Bersifat kekal. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa kita ini diciptakan dengan kekekalan. Ya. Karena apa? Setelah kehidupan kita yang sekarang ini, ada kehidupan yang menanti kita. Oleh sebab itu, kita harus tahu bagaimana yang benar. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita. Allah yang lebih dahulu datang kepada kita. Allah yang mencari dan berkorban bagi kita. Jadi inisiatifnya itu, yang berinisiatif, itu adalah Allah, bukan kita. Tidak ada usaha manusia yang bisa dilakukan oleh manusia untuk dapat mencapai Allah. Atau kasarannya gini, tidak ada usaha yang bisa dilakukan manusia untuk beroleh keselamatan. Berbuat pahala? Tidak. Ya. Sebanyak apapun pahala kita, perbuatan baik kita, satu aja dosa kita, itu sudah merusak semua perbuatan baik kita. Ya. Sudah tercemar semuanya. Ya. Karena apa? Allah itu Maha Kudus. Jadi Allah tidak tahan melihat dosa. Satu titik saja dosa itu udah nggak tahan Tuhan lihatnya. Udah nggak layak di hadapan Tuhan. Ya, kalian ingat ilustrasi telur waktu itu? Seandainya 10 telur, 9-nya telur yang baik. Tapi satu aja telur busuk. Maka semua telur yang baik itu akan menjadi busuk juga. Ya, gitu juga dengan perbuatan baik kita. Satu aja dosanya. Sudah merusak semua perbuatan baik kita. Sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Itu kalau satu dosa, apalagi kalau banyak dosanya. Siapa yang selama hidupnya cuma satu berbuat dosa? Tentu tidak ada. Tidak semudah itu, Ferguson. Bersifat pribadi. Nah, kita juga sudah belajar. Kepribadian kita berbeda-beda. Ada yang sanguin, ada yang melankolis, ada yang koleris, ada yang pragmatis. Mari kita belajar memahami kepribadian diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk kita buang yang tidak baiknya. Dan kita tingkatkan yang baik-baiknya. Kita juga perlu memahami kepribadian orang lain supaya kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati. Ya. Kalau kita sudah memahami pribadi orang lain, maka kita bisa mengatasi tingkah laku orang tersebut. Ada kan kadang-kadang orang yang ngomong ceplas-ceplos, nggak mikir dulu. Tapi kalau kita sudah tahu, oh ini orang sanguin, ya sudah nggak apa-apa. Memang orangnya seperti itu, nggak perlu sakit hati. Orang sanguin itu biasanya mereka cuma ngomong. Udah habis di situ. Dan kadang-kadang ngomongnya juga nggak dari hati. Jangan kan dari hati, kadang-kadang ngomongnya nggak dari pikiran. Asal ngomong, asal bunyi. Itu harus pahami itu. Orang melankolis. Ya. Oh, orang melankolis maunya perfeksionis. Ya kalian harus belajar bisa mengatasi orang melankolis gitu. Orang koleris suka mimpin-mimpin, nggak suka dipimpin. Gitu. Nah, kalian belajar. Seandainya kalian koleris, kalian juga harus belajar dulu jadi orang yang dipimpin. Pemimpin yang baik, mereka biasanya mau jadi pengikut juga. Mereka biasanya mau dipimpin juga. Ya, karena dia tahu gimana sih rasanya dipimpin, baru dia bisa jadi pemimpin yang baik. Ya. Makanya orang yang berhasil itu biasanya orang yang berjuang dari nol. Ketika dia berhasil sudah di atas, dia tahu rasanya keadaan orang yang di bawah. Jadi dia tidak semena-mena. Mungkin saat ini kita berada di posisi di bawah. Itu Tuhan izinkan supaya nanti ketika kita di atas, kita tidak bertindak semena-mena kepada orang yang di bawah. Ada amin, saudara? Amin. Persembahan jalan ya. Next. Ya, kita bersifat kudus karena Tuhan kita kudus. Kuduslah kamu sebab aku, kata Tuhan, adalah kudus.
Mari kita belajar sebagai anak-anak pemuda, ya, kita belajar untuk hidup kudus. Ya, hidup kudus bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Makanya coblos nomor 1. Enggak ya? Itu kata-kata kampanye biasanya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Padahal ternyata untuk dompet saya sendiri katanya. Nah, hari ini kita belajar bahwa kita itu bersifat kasih. Kasih. Allah itu kasih. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Satu orang bacakan dong. Epa, bacakan Epa. Lagi ambil kitab. Oke. Yemima. Yem, bacakan Yem. Nanti dulu Kak lah. Oke. Yohanes berapa, Kak? Itu ada di layar 1 Yohanes 4 ayat 16. Ayat 16 saja dulu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Oke. Kita telah mengenal dan telah percaya di Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ya, Allah adalah kasih. Dan kita telah, 1, kita telah mengenal, 2, kita telah percaya akan Allah, akan kasih Allah kepada kita. Kita percayakan bahwa Allah itu mengasihi kita. Kalau Allah nggak mengasihi kita, wah, mau jadi apa kita? Ya. Mungkin kita tidak ada di dunia ini. Salah satu bukti kasih Allah terbesar dalam hidup kita, salah satu bukti kasih Allah yang besar dalam hidup kita adalah kita masih ada loh. Sampai sekarang ini. Kita masih bisa bernafas. Itu kasih Tuhan loh. Itu kebaikan Tuhan. Kalau kita masih bisa bangun pagi, itu kebaikan Tuhan. Banyak orang yang tidur dan nggak bangun lagi. Banyak. Yang tidurnya di peti, berapa itu ukurannya? 2 meter kali berapa itu? 2 meter kali setengah meter ya. Banyak. Coba kalau teman-teman coba cek Google, berapa kasus orang meninggal hari ini? Banyak. Kalau kita masih bisa bernafas sampai hari ini, itu bukti kasih Tuhan. Dan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, kita diberi kesempatan untuk percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan karena kita percaya Tuhan Yesus. Itu adalah kasih Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan kita sudah kenal dan kita percaya. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Artinya, kalau orang tidak hidup dalam kasih, itu artinya tidak ada Tuhan di hidupnya. Kan gitu kan? Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Itu artinya orang yang tidak ada kasih, berarti dia tidak di dalam Tuhan. Berarti tidak ada Tuhan juga di dalam dia. Mungkin dia berkata, aku orang Kristen, aku percaya Tuhan, tetapi dia tidak hidup dalam kasih, berarti kepercayaannya kepada Tuhan Yesus itu dipertanyakan. Ayat yang langsung ayat yang ke-19 saja deh. Minta tolong, sudah datang nih Epa. Ayo Epa, bacakan ayat 19 Epa.
1 Yohanes 4 ayat 19. Yuk baca dulu. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Bisa dengar? Ayo baca. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalian pernah tahu nggak kalau ternyata bulan itu nggak punya cahaya? Siapa yang percaya bulan itu nggak punya cahaya? Percaya nggak? Kalian percaya nggak bulan itu nggak punya cahaya sebenarnya? Dari matahari. Percaya. Karena cahaya bulan itu dipantulkan dari matahari, didapat dari matahari. Ya, jadi sebenarnya bulan itu nggak punya cahaya. Tidak ada sumber cahaya di dalam bulan. Bulan itu hanya memantulkan cahaya dari matahari. Sumber cahaya itu dari mana? Dari matahari. Bulan itu hanya memantulkan. Begitu juga dengan kita manusia. Kita tidak punya kasih Tuhan. Tidak punya kita ini. Sebenarnya kita ini nggak punya kasih Tuhan. Kasih yang agape. Kasih yang mengasihi tanpa syarat. Nah, sekarang Kak Sion mau ajarkan kalian tentang kasih. Di dalam kebudayaan orang Yunani, ya, kan Alkitab Perjanjian Baru kita ini kan ditulis pada zamannya bangsa Yunani, ya, bangsa penjajahan Romawi saat itu kan, ya, dan ditulis dalam bahasa Yunani. Kasih itu ada 4. Ada kasih agape. 1 kasih agape, 2 kasih phileo, 3 kasih eros, 4 kasih storge. Ingat, 1 boleh dicatat, 1 agape. Silahkan dicatat. 4 kasih dalam kebudayaan orang Yunani. 4 kasih dalam kebudayaan orang Yunani. 1 agape. Sudah? Yang kedua, phileo. P-H-I-L-E-O. Phileo. P-H-I-L-E-O. Phileo. 3 storge. Storge. S-T-O-R-G-E. Storge. Storge. Sudah? 3 storge. 4 eros. 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 1 kasih Agape. 2 kasih Phileo. phileo. 3 kasih Storge. storge. 4 kasih Eros. eros. Oke, perhatikan. Kita mulai dari kasih eros yang paling bawah. Eros itu adalah kasih yang sumbernya hanya berdasarkan daya tarik antar jenis kelamin. Kalau Kak Sion boleh ngomong sedikit dewasa, kasih eros ini intinya kasih seksual. Hasrat mengasihi tapi karena alasan seksual gitu. Contohnya pria lihat wanita cantik, seksi,
montok, semok. Wah, aku mau mengasihi dia. Tetapi motivasinya karena apa? Karena dia cantik, karena dia glowing, karena dia seksi, karena dia semok. Itu kasih Eros. Oke. Yang kedua, selanjutnya kita mulai dari bawah ya. Kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih yang munculnya karena ada ikatan keluarga. Contohnya bapak mengasihi anak. Anak mengasihi ibunya. Ya. Hanya mengasihi dalam lingkup keluarga. Dan sepertinya setiap orang punya kasih ini ya. Kasih storge. Paham ya? Lingkupnya keluarga. Kasih apa tadi? Yang kedua ini? Fileo. Storge. Oh. Kan kita mulai dari bawah. Oke. Kasih storge itu ikatan antara keluarga. Ya. Keluarga. Aku mau kasih kado buat kakakku. Lagi ulang tahun. Nah, itu kan karena adanya kasih storge tadi. Kan ikatan keluarga. Orang lain dia nggak pernah kasih kado. Hanya untuk keluarga dia kasih kado. Itu artinya dia hanya punya kasih storge. Nah, selanjutnya adalah kasih phileo. Kalian pernah dengar istilah Philadelphia? Philadelphia. Artinya? Persaudaraan. Persaudaraan. Hafal semuanya. Nah, phileo itu artinya kasih yang timbul antar persahabatan. Ya. Jadi kalau ada orang biasanya bertiga atau berempat, best friend forever gitu ya. Nah itu phileo itu. Dia hanya mengasihi teman-temannya. Dia contohnya pergi ke Jawa, terus dia pulang ke Kalimantan, dia beli oleh-oleh hanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah itu karena ada kasih phileo. Jadi dia mengasihi orang yang baik sama dia. Paham ya? Saudara, best friend, BFF, gitu ya. Sahabat. Dia mengasihi karena ada ikatan persahabatan. Merasa dekat. Persaudaraan. Ya. Jadi teman itu dekat kayak saudara. Jadi persaudaraan. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Ya, itu phileo. Nah yang terakhir. Ya, kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa batas. Jadi kasih agape, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat. Meskipun orang lain menyakiti saya tetap mengasihi mereka. Itu kasih agape. Meskipun orang lain membenci saya tetap mengasihi mereka. Meskipun dia berbuat jahat kepada saya mengampuni dia, saya mengasihi dia. Makanya kalau di Alkitab itu kadang-kadang nggak masuk akal. Kasihilah musuhmu. Doakanlah musuhmu. Itu loh. Kita manusia nggak punya kasih itu. Nggak punya kita. Nggak punya. Suatu saat ada salah satu murid Tuhan Yesus berkata begini. Tuhan, suara kasihan dengar ya. Oke. Murid Tuhan Yesus berkata gini, Tuhan, salah satu murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus ada berapa sih? Ada berapa murid Tuhan Yesus? 12. 12 ya. Oke. Ada satu orang bilang gini, Tuhan, meskipun 11 muridmu yang lain meninggalkan engkau, aku siap bersama-sama dengan engkau. Bahkan aku siap untuk memberikan nyawaku, Tuhan. Kayaknya kasihan pernah khotbah ini di Penda Pilang ya waktu itu. Di Penda Pilang, gereja Penda Pilang, Kemang Menyangan. Jadi si murid ini bilang gitu. Saking semangatnya dia. Nah ini orang sanguin. Ngomong dulu baru berpikir. Jadi ngomongnya gede, ngomong besar. Tuhan, aku rela memberikan nyawaku bagimu. Wah itu kan kasih agape tuh.
Ya, kasih yang sampai rela berkorban, mengorbankan dirinya bagi orang lain, itu kasih agape. Jadi kasih agape itu tanpa syarat, tanpa batas. Ya, tanpa batas itu artinya memberinya itu bahkan sampai nyawanya pun diberi tanpa batas, unlimited. Yes. Itu kasih agape. Jadi si salah satu murid Tuhan Yesus ini dia bilang, Tuhan, aku loh punya kasih agape untukmu. Aku siap memberikan nyawaku bagimu. Terus Tuhan bilang apa? Terus. Siapa kira-kira namanya? Ada yang bisa nebak siapa orangnya? Siapa murid Tuhan Yesus ini? Petrus. Petrus. Jadi kata Tuhan, terus. Jangankan memberikan nyawamu. Nanti, kata Tuhan, setelah ayam berkokok, ya, kamu sudah, bukan setelah, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Akhirnya apa? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ya, terus si Petrus coba lihat-lihat dari jauh gitu kan. Terus ada orang bilang, kamu temannya itu ya? Si Yesus yang ditangkap itu ya? Enggak, aku bukan temannya. Terus ada lagi yang kedua, kamu muridnya Tuhan itu ya? Aku lihat kamu tiap hari sama dia. Enggak, aku bukan muridnya dia, katanya. Terus ada lagi yang tanya, aku biasanya sering lihat kamu loh sama si Yesus itu yang ditangkap itu. Kamu muridnya ya? Kamu temannya ya? Terus dia bilang apa? Aku nggak kenal dia. Bayangkan, nggak diakui. Sakit nggak tuh? Sakit. Udah pacaran, tapi yang satunya nggak ngakuin. Aduh. Nggak, Kak. Cuman teman. Aduh. Sakit nggak tuh? Sakit. Nggak diakui. Bertepuk sebelah tangan. Padahal tadi katanya siap memberikan nyawa. Wow. Wadidaw. Siap memberikan nyawa. Tetapi ketika ditanya, kamu temannya ya? Enggak. Aku enggak temannya dia. Aku enggak kenal dia. Bayangkan. Baru disenggol dikit. Akhirnya, setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disalibkan. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus bangkit. Tetapi si Petrus ini semangatnya ikut Tuhan udah mulai pudar ya, mulai pudar. Nah, akhirnya si Petrus pergi deh ke kehidupannya yang lama. Apa itu? Menjadi penjala ikan. Si Petrus kan kerjaannya menjadi penjala ikan. Padahal Tuhan bilang, kamu jangan lagi menjala ikan. Kamu ikut aku aja. Kamu harus menjadi penjala manusia. Artinya apa? Jadi pemberita Injil. Jadi pemberita firman Tuhan. Tetapi si Petrus, dia balik ke kehidupannya yang lama. Ya. Dia balik ke kehidupannya yang lama. Dia kembali menjadi penjala ikan. Padahal Petrus itu punya jiwa kepemimpinan. Dia itu punya jiwa sebagai seorang pemimpin. Kalau kita lihat di ceritanya, itu di Yohanes pasal 15, kalau nggak salah. Waktu Petrus bilang, aku mau pergi memancing atau menjala ikan. Murid-murid yang lain pada ikut. Murid-murid yang lain ikut semua. Nah, ketika mereka menjala ikan, bayangkan, semalam-malaman mereka menjala ikan, tidak ada mendapatkan satu ikan pun. Satu ikan pun mereka nggak dapat. Coba kita baca. Yohanes. Bukan 1 Yohanes ya, ini Injil. Injil Yohanes. Yohanes pasal-pasal yang terakhir kok. Pasal 21 kayaknya. Iya, pasal 21. Sudah ketemu Yohanes 21? Ketemu? Yohanes 21? Coba Silva baca ayat 3 dong. Bentar. Ayat 3 kah?
Oke. Kata Simson Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Iya, bayangkan Petrus itu punya jiwa seorang pemimpin. Petrus bilang, "Aku mau nangkap ikan ah." Yang lain bilang, "Aku ikut, aku ikut, aku ikut." Ikut dong. Coba kalau Petrus bilang, "Aku mau memberitakan firman Tuhan nih. Aku ikut, kata yang lain. Itu kan lebih baik. Tapi Petrus malah kembali ke kehidupannya yang lama. Aku pergi menangkap ikan. Nah, ternyata semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. Bayangkan, satu malam penuh mereka menjala ikan. 12 murid Tuhan Yesus itu, kurang satu ya, si Yudas. 11 orang cari ikan satu malam, nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba, ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, ayat 5. "Hai anak-anak, adakah kamu punya elok pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Setelah mereka dekat pantai, Yesus kan di pantai nih. Tapi mereka nggak tahu, nggak kenal kalau itu Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak." Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bayangkan, satu malam mereka cari ikan, nggak dapat ikan apa-apa. Biasanya cari ikan itu kan bagusnya malam ya. Dan di tengah laut. Ini sudah mau siang, terus udah dekat pantai lagi. Kalau bahasa Dayaknya, ikan itu kan biasanya di tempat yang dalam. Ini di tempat yang tidak dalam. Dan sudah mau siang. Ketika mereka menebarkan jala, mereka ikut perintah Tuhan, ternyata mereka nggak bisa narik. Saking banyaknya ikan, sampai nggak kuat narik. Bayangkan. Nah, ayat yang ke-7, salah satu murid Tuhan Yesus sadar ketika dia lihat peristiwa itu, kan nggak masuk akal. Mustahil kan? Aneh kan? Bagi manusia kan mustahil, aneh. Dia bilang, "Itu Tuhan." Itu Tuhan, katanya sama Petrus. Ketika Petrus dengar bahwa itu Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Kalau terjun ke dalam danau atau terjun ke pantai itu artinya nggak dalam kan? Bayangkan, nggak dalam loh tempatnya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena tidak jauh dari darat. Nah ini, tidak jauh dari darat. Kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, perhatikan ayat 9. Perhatikan ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Apa maksudnya Kak Sion? Maksudnya adalah, bayangkan, untuk orang yang sudah menyangkal Tuhan Yesus tadi, untuk orang yang sudah tidak mengakui Tuhan Yesus tadi, makanannya aja Tuhan Yesus perhatikan. Makannya aja Tuhan Yesus urus. Sudah disiapin sama Tuhan Yesus. Kan mereka belum sarapan. Nggak ada ikan sama sekali, kan nggak dapat ikan. Satu malam mereka nggak makan. Nggak ada ikan kan. Tapi orang yang sudah menyakiti dia, yang sudah mengkhianati dia, yang sudah tidak mengakui dia, yang sudah meninggalkan dia, urusan makannya pun Tuhan Yesus urus loh. Bayangkan sampai segitunya kasih Tuhan Yesus itu. Ya. Bayangkan. Makannya pun Tuhan Yesus urus. Setelah mereka kenyang, ya. Nah, baru di ayat yang ke-15. Ayo kita perhatikan yuk ayat yang ke-15 dan seterusnya yuk. Coba kalian baca dari ayat 15 sampai
ayat yang ke-19. Baca masing-masing sendiri aja dalam hati. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kalau sudah, kasih tahu di kolom chat ya. Sudah Kak itu. Coba. Silakan dibaca. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Baca. Yang sudah selesai, silakan chat sudah Kak itu. Oke, Yumi Matara sudah. Lia Priska sudah. Silpa sudah. Yosi sudah, Tata sudah. Oke. Pena sudah. Eva? Belum. Eva juga sudah. Oke. Siapa lagi yang belum? Oke. Kita lanjut ya. Mungkin Pinasti kesulitan ya. Apa-apa. Maklum ibadahnya sambil kerja. Luar biasa loh anak Tuhan satu ini. Semangat ya Pinasti di sana. Oke, kita lanjut ya. Nah, Kasian mau tanya, kira-kira ada hal unik nggak yang kalian temukan di situ? Coba, siapa yang mau ngomong? Coba Kasian mau dengar suara ini deh.
Suara Yemima dan Tara. Menurut kalian dari pembacaan tadi ada yang unik nggak? Ayo Yem, Tara. Ada hal unik nggak? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Kalau ada, apa? Ayo. Ada yang unik nggak menurut kalian? Kan sudah baca. Sudah bacanya kan? Ayo, ya ampun, jangan malu. Nggak apa-apa salah. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Asal mau mencoba. Ayo, di-unmute dulu. Bentar dulu, salah. Oke. Oh, bentar dulu. Ayo, Silpa deh. Silpa, dari bacaan tadi kamu lihat ada yang unik nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Priskalia, ada yang unik nggak dari bacaan itu? Nggak ada juga. Rizka, Lia, Rizka. Serah. Kalau menurut saya, seperti yang dikatakan di sini, seperti yang sudah kita baca, di sini Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus sebanyak 3 kali. Menurut saya itu unik. Oke. Itu seperti awal juga Petrus juga menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ya, boleh. Dikait-kaitkan ya, boleh. Aneh ya, Tuhan Yesus itu kok nanya sampai 3 kali? Kira-kira sekali cukup nggak sih? Apakah Tuhan Yesus nggak dengar? Dengar kok Tuhan Yesus. Buktinya apa? Kalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Iya kan? Gembalakan domba-dombaku, kata Tuhan. Tapi kok nanya lagi sampai 3 kali? Apa yang aneh di sini? Aneh loh ini. Aneh. Sampai 3 kali ditanya. Buat apa nanya sampai 3 kali? Buat apa? Nggak ada kerjaan, Tuhan Yesus. Tidak, bukan seperti itu, saudara. Tidak seperti itu. Ini yang baru gabung, Tara. Siapa ini? Tara yang mana ini? Ya, Kak, oleh punya Yemima. Oke. Suaranya Siap. Ya. Jadi aneh ya. Kalau di konteks kita Indonesia ini aneh. Tetapi kalau kita belajar konteks orang Yunani, kalau kita lihat bahasa Yunaninya, ini kita belajar sedikit. Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan. Sama kan, mengasihi aku. Sama kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Dayak begitu. Petrus, Simon, anak Yona, itu bahasa Dayak. Kak Sion bacakan bahasa Dayak. En ikau cinta aku? En ikau cinta aku? En ikau cinta aku. Sampai 3 kali. Tetapi kalau kita belajar bahasa Yunani, ternyata pemakaiannya beda-beda. Pertanyaan pertama, Tuhan Yesus tanya begini. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau agape terhadap aku? Ingat tadi kasih agape itu apa? Kasih yang tanpa batas. Kasih yang tanpa syarat. Petrus jawab apa? Iya Tuhan, aku phileo sama engkau. Gitu ternyata. Aneh ya, Tuhan Yesus nanyanya apa? Agape. Petrus, kamu agape nggak sama aku, Petrus? Petrus jawab apa? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi hanya phileo. Petrus sadar, dia hanya mengasihi Tuhan sebagai sahabat, sebagai teman aja.
Petrus sadar dia nggak sanggup berkorban untuk Tuhan. Dia nggak sanggup mati untuk Tuhan. Petrus sadar itu, baru sadar dia, baru sadar. Soalnya apa? Dia sudah menyangkal Tuhan, bahkan dia sudah meninggalkan Tuhan. Pesan Tuhan untuk melayani dia sudah nggak nurut sama Tuhan. Dia malah lari meninggalkan pelayanannya. Petrus sadar dia nggak bisa agape. Dia hanya bisa phileo. Pertanyaan kedua sama. Tuhan Yesus tanya gini, Simon Petrus, kamu agape nggak sama aku, Simon? Si Petrus jawab apa? Ya Tuhan, Engkau tahu aku phileo aja Tuhan. Gitu si Petrus jawabnya. Aku phileo aja Tuhan. Nggak sanggup. Agape nggak sanggup. Nah, di pertanyaan ketiga, itu terjemahannya berbeda. Di dalam bahasa Indonesia sama-sama mengasihi, tetapi dalam bahasa Yunani, Tuhan Yesus itu sebenarnya nanya gini, Petrus, kamu phileo nggak sama aku? Bayangkan dua pertanyaan tadi, Tuhan Yesus nanyanya pakai agape. Pertanyaan ketiga, Tuhan Yesus nanyanya pakai phileo. Petrus, kamu phileo nggak sama aku? Kamu mengasihi aku sebagai saudara nggak? Kita sahabat nggak terus? Kita sahabat nggak? Sahabat nggak? BFF nggak terus? BFF nggak? Tetapi apa respon Petrus? Petrus sedih. Dalam terjemahan lain, Petrus itu nangis, sedih. Bahasa Dayaknya itu, coba ya. Petrus menjadi PHAT awi Yesus misek denga sampai telu kali. PHAT. Sedih. Buhen kira-kira Petrus sedih. Kenapa kira-kira Petrus sedih? Karena ternyata Petrus untuk phileo pun nggak sanggup. Ya Tuhan, aku phileo sama Tuhan. Tapi di dalam hatinya dia sedih. Karena dia merasa dia tidak sanggup untuk mengasihi Tuhan. Jangankan agape. Phileo aja dia nggak sanggup. Bayangkan Tuhan sudah turun standarnya dari agape tadi, turun ke phileo. Tapi Petrus merasa sedih akan hal itu. Karena untuk phileo pun Petrus nggak sanggup. Emang ada sahabat yang tidak mengakui sahabatnya? Nggak ada. Itu bukan sahabat yang baik namanya. Saat senang aja dia mengaku, teman, sahabat kita ya. Waktu temannya dalam kesusahan, waduh, dia pergi menjauh. Kalau bisa hidungnya jangan sampai kelihatan. Dia takut. Takut nanti temannya pinjam duit. Ya. Petrus sadar. Jangankan agape, phileo aja sebenarnya Petrus nggak sanggup. Nggak sanggup. Bayangkan loh. Yesus lo nggak diakui sama Petrus. Tetapi disinilah Petrus dipulihkan. Petrus dipulihkan oleh Tuhan sehingga Petrus mengalami kasih Tuhan. Ya. Bayangkan Petrus yang sudah menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan balas dengan kebaikan. Tuhan tetap mengasihi Petrus. Bahkan urusan makannya pun Tuhan urus. Urusan ekonomi mereka pun kan cari ikan ya, untuk urusan ekonomi juga bisa mereka jual. Tuhan urus. Tuhan tetap mengasihi Petrus meskipun Petrus pernah menyakiti dirinya. Inilah contoh kasih agape dari Tuhan. Kasih inilah yang Petrus rasakan. Setelah Petrus merasakan kasih ini, Petrus melayani Tuhan dengan totalitas, dengan kasih agape. Bayangkan dari semua muridnya Tuhan Yesus. Ya, Petrus itu satu-satunya murid yang disalib dan disalibnya terbalik. Karena memberitakan firman Tuhan. Karena kasihnya kepada Tuhan. Dia akhirnya rela mati untuk Tuhan. Bahkan matinya itu disalib, terbalik lagi. Ya. Karena dia sadar, aku jangan disalib kayak Tuhan Yesus lah. Aku mau menghormati. Dia, mungkin gitu ya kata-kata Petrus. Akhirnya Petrus disalib terbalik. Kenapa Petrus bisa mengasihi dengan kasih agape? Kira-kira ada yang bisa jawab?
Kenapa Petrus akhirnya bisa mengasihi dengan kasih agape? Kan Petrus akhirnya rela berkorban, mengasihi Tuhan tanpa batas, tanpa syarat. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kenapa kira-kira Petrus akhirnya bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape? Tara, bisa jawab? Tara nge-freeze ya sama Yeming. Oh iya, nge-freeze deh. Lia, bisa jawab Lia? Bisa Lia? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau tahu coba, mau coba nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kenapa kira-kira Petrus sudah bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape? Karena sudah bertobat. Karena sudah bertobat, boleh. Tara? Kenapa Tara? Kira-kira kenapa Petrus bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape? Padahal sebelumnya Petrus nggak punya kasih agape. Nggak bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kenapa kira-kira? Salah nggak apa-apa. Bilang nggak tahu juga nggak apa-apa. Yang penting jawab aja. Lo bener ini, nggak dinilai juga kok. Nggak tahu, Kak. Nggak tahu, oke. Pena. Gimana tadi Kak? Soalnya baru masuk. Oke. Kenapa Petrus akhirnya bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape? Padahal sebelumnya Petrus nggak punya kasih agape. Petrus nggak bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Karena Petrus tersadar oleh yang dikatakan Tuhan. Boleh. Kalian ingat tadi ilustrasi bulan dan matahari? Bulan itu tidak punya cahaya. Tetapi ketika bulan sudah menerima cahaya dari matahari, baru bulan bisa memancarkan sinar ke bumi. Paham ya? Sampai situ paham ya? Kalian pernah nggak sih VC terus tempatnya gelap? Di tempatmu nggak ada cahaya kan? Waktu gelap. Tapi ketika ada cahaya dari lawanmu ketika VC, akhirnya kamu juga punya cahaya. Nah, sama kayak bulan. Bulan gitu. Bukan bulan Sutena ya, bukan. Bulan di atas bulan di atas. Bukan yang manis tapi bukan gula. Yang manis. Itu lagunya Odi. Nah, bulan itu nggak punya cahaya. Ketika bulan menerima cahaya matahari dari matahari, baru bulan bisa memancarkan cahaya itu ke bumi. Petrus itu sebelumnya nggak punya kasih agape. Jangankan kasih agape, kasih peleo aja Petrus nggak punya. Tetapi ketika Petrus sudah merasakan Tuhan mengasihi dia, Tuhan sudah mengasihi Petrus tanpa syarat. Tuhan sudah mengasihi Petrus meskipun Petrus sudah menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Petrus. Bahkan urusan makanannya pun Tuhan urus. Bayangkan sebegitunya Tuhan mengasihi Petrus. Setelah Petrus merasakan itu, barulah Petrus menyadari, oh ternyata ini ya kasih agape itu. Baru Petrus bisa mengasihi dengan kasih agape. Nah, sekarang kita kembali ke ayat kita tadi. Ya. 1 Yohanes pasal yang keempat tadi. Yang dibaca oleh Epa tadi. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Yosi bisa dengar suara kita? Bisa. Oke, tolong bacain dong. 1 Dalam Yohanes 1 4 ayat 19. Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih mengasihi dahulu. Ulang. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Iya. Kita bisa mengasihi
Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan. Ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan, maka kita bisa mengasihi. Kita nggak akan bisa mengasihi orang lain dengan kekuatan kita sendiri, nggak bisa. Dengan kemampuan kita sendiri, kita nggak bisa. Apalagi mengampuni, waduh, sulit bos. Sulit. Orang Jawa bilang angel. Kalau dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita akan berpikir gini, waduh, dosaku yang banyak aja, kesalahanku yang banyak aja, sudah diampuni kok sama Tuhan. Masa kesalahan sesama manusia yang cuman sedikit, aku nggak mau ampuni? Ya kan? Kita nggak bisa mengampuni orang lain kalau kita belum pernah merasakan pengampunan dari Tuhan. Ingat bahwa sebanyak apapun dosa kita, Tuhan masih tetap mau menerima kita apa adanya. Itu loh Tuhan itu. Bayangkan. Kita sering berbuat salah sama Tuhan. Kita sering menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan masih mau mengampuni kita. Baik loh Tuhan itu. Itu loh kasih agape. Itu kasih agape. Kita yang berbuat dosa, Tuhan yang disalib untuk kita. Keren nggak tuh? Tuhan mana yang kayak gitu? Cuman Tuhan orang Kristen. Saya yang berdosa, tetapi Dia yang mati disalib untuk saya. Dia yang tanggung dosa saya. Tuhan loh yang menanggung dosa kita. Baik loh Tuhan itu. Mau loh Dia ampuni kita. Masa kita nggak mau mengampuni sesama kita? Ya. Baca ayat yang ke-20. Tara, baca ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 bisa, Tara? Bisa, Kak. Oke, silakan. Ayat yang ke-20. Apa tadi? 1 Yohanes 4 ayat 20. Silakan, Tara. Bentar dulu, kalah. Oke. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yoi. Kalau kita berkata kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi sesama. Amin. Amin. Halo, amin. Amin. Ya. Mari kita belajar. Ya. Mungkin ada mantan yang pernah menyakiti. Waduh. Ampuni ya mantannya ya. Mungkin ada teman best friend-nya mungkin yang pernah menyakiti. Ampuni ya. Kasihi mereka. Ampuni mereka. Doakan mereka. Mungkin ada yang pernah disakiti oleh orang tuanya. Ampuni mereka. Mungkin ada yang pernah disakiti oleh kakaknya, oleh adiknya. Ampuni mereka. Mungkin ada yang pernah disakiti oleh gurunya yang mungkin pilih kasih. Ampuni mereka. Jangan menyimpan kepahitan karena kita ini memiliki kasih Allah. Allah sudah mengasihi kita, maka kita diberi kemampuan untuk mengasihi sesama kita. Sulit Kak Sion, iya, sulit. Kak Sion tahu, sulit. Tapi kalau kita ingat kasih Tuhan kepada kita, kita bisa. Sulit bukan berarti tidak bisa. Kita bisa. Ya, kita bisa mengasihi sesama kita. Tuhan pasti tolong kita. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia. Ini perintah loh, bukan permintaan. Bedakan perintah dan permintaan.
Kalau perintah itu artinya harus dilakukan. Apa perintahnya? Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya atau mengasihi sesama manusia yang lainnya. Ayo teman-teman, kita belajar hidup dalam kasih Tuhan. Mungkin hari ini topiknya agak lama, tapi Kak Sion mau kita hidup dalam kasih. Ya. Tanpa hidup dalam kasih, itu artinya kita tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau kita tidak mau mengasihi, itu artinya Tuhan tidak ada di dalam kita. Dan kita tidak ada di dalam Tuhan. Artinya kita di luar Tuhan. Kalau kita hidup berkata bahwa kita ini anak Tuhan, kita ini orang Kristen, kita ini milik Tuhan, ada Tuhan loh di dalamku. Ayo kita belajar hidup dalam kasih. Ya, puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Ya, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita datang dalam doa. Nanti Kak Sion minta tolong Yosi pimpin kita dalam doa. Silakan Yosi. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat bermanfaat di dalam kehidupan kami sehari-hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Thank you Yosi. Oke. Minggu depan kita akan belajar topik yang baru. Kak Sion masih berdoa, kira-kira topik apa yang akan kita pelajari. Mungkin minggu depan Kak Sion undang teman dari mana mungkin yang mau berkhotbah untuk kita. So, minggu depan jangan lupa ibadah. Ya. Semoga Sabtu depan kita ada kesempatannya untuk latihan kaum muda. Beberapa Sabtu ini, Kak Sion selalu terhalang ya untuk melatih kalian kaum muda. Dan kemarin ada info dari Bapak Gembala, kemungkinan nanti kita akan gabung sama orang dewasa untuk latihan persiapan menyambut hari Natal. Yeay! Ya, dikit lagi kita Natal ya. Dan mungkin kita akan persiapan untuk hari Natal. Doakan supaya kita bisa merayakan hari Natal bersama-sama ya. Nanti kita akan latihan lagunya. Kasihan coba carikan lagu yang gampang supaya kita bisa latihan. Tapi sebelum kita latihan sama orang dewasa, ayo kita selesaikan dulu satu proyek kita ya. Satu proyek kita itu lagunya Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Bila ku jalan di lembah-lembah. Ayo ya, kita selesaikan dulu, kita tampil dulu untuk satu kali itu sebagai terakhir kali penampilan kita kaum muda untuk tahun ini, karena selanjutnya kita akan gabung sama orang tua. Bisa ya? Semoga Sabtu depan kita bisa latihan ya. Oke? Kita akan berdoa sekali lagi untuk doa berkat menutup rangkaian ibadah kita. Persembahan dapat diberikan kepada Kak Sion atau Vena di Kuala Kurun ini. Oke? Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ibadah kami sudah selesai. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Lindungi mereka Bapa, masa muda mereka kiranya Tuhan lindungi. Dan tolong kami untuk melakukan firman Tuhan, supaya kami hidup di dalam kasih Tuhan. Kami mau mengasihi sesama kami mau mengampuni sesama kami. Sebab Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kami. Oleh sebab itu, tolong kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Kami tahu ini tidak mudah. Kami tahu ini sulit, tapi kami percaya kami bisa melakukannya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih dimanapun mereka berada anak-anak-Mu, berkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan, dan dalam pendidikan mereka kiranya Engkau memberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan, kepintaran yang daripada Tuhan, marifat yang daripada Tuhan, dan masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, supaya mereka dapat menjadi anak-anak muda yang bisa berguna bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi bangsa kami. Orang tua mereka, kami berdoa kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur. Terima kasih Tuhan, sehingga
dalam setiap usaha pekerjaan orang tua mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih segala kebutuhan-kebutuhan mereka dalam kehidupan dan juga dalam pendidikan. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dan sudah mencukupinya. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dengan berkat yang daripada Tuhan sekarang. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya dan kami mohon berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, dan pembelaan yang datangnya dari Allah Roh Kudus turunlah kiranya menyertai kita sekalian saat malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus turunlah kiranya berkat itu menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ayo foto yuk, foto. Cuneng bisa on cam.